At-targhib fi salatil istikharah, yaitu anjuran untuk melakukan salat istikharah. Ini disebut istikharah, istakhara, yastakhiru, itu artinya meminta untuk dipilihkan. Ya. Bahasa Arab itu kalau sudah bertambah alif, sin dan ta, itu artinya meminta. Makanya kalau pinjam atau meminjamkan, a'ara yu'iru, kalau sudah meminta untuk dipinjamkan, itu disebut ista'ara yasta'iru. Begitu juga memilih, ikhtara yakhtaru. Istakhara berarti meminta Allah untuk memilihkan. Jadi kita yang minta, ya Allah engkaulah yang pilihkan ya Allah. Nah, salat istikharah ini hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah, dan itu disepakati oleh para ulama, dan itu dilakukan ya, sembarang waktu boleh ya, kecuali waktu yang telah dimakruhkan atau diharamkan dalam sebahagian pandangan ulama. Sama seperti salat hajat, jangan lakukan di waktu terbitnya matahari, yaitu sekitar 15 menit atau 20 menit ketika terbit. Kemudian jangan lakukan ketika sedang tergelincir, yaitu sekitar 15 menit atau 20 menit menuju salat duhur. Dan juga jangan lakukan ketika sedang terbenam, 15 atau 20 menit menuju ke salat maghrib. Itu waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melakukan salat. Selain daripada itu, salat istikharah kapan pun boleh. Selesai salat ba'diyah kita istikharah boleh. Selesai tahajud kita lakukan 2 rakaat pun boleh. Setelah salat duha dibolehkan. Namun catatan para ulama, walaupun salat istikharah ini boleh berdiri sendiri, ya, boleh berdiri sendiri, artinya khusus salat 2 rakaat untuk melakukan istikharah. Tapi di samping itu, karena istikharah ini sebenarnya letaknya pada doanya, nanti ada hadis yang menyebutkan doanya. Jadi para ulama mengatakan, kalau seandainya orang beristikharah setelah salat sunnah yang dia tidak lakukan secara khusus salat sunnah istikharah, itu pun dibolehkan. Contoh, seseorang melakukan salat ba'diyah, sunnah ba'diyah, lalu setelah salat itu dia baca doa istikharah, maka dia telah disebut melakukan istikharah. Habis salat duha, dia tidak salat khusus, tapi langsung dia baca doa istikharah, maka dia sudah disebut dengan melakukan istikharah. Jadi kekuatannya ada pada doa yang dipanjatkan, dan itu doa itu ma'sur, Nabi yang telah ucapkan dan ajarkan. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu catatan berikutnya, istikharah ini hanya berlaku pada perkara-perkara yang mubah. Istikharah ini hanya berlaku pada perkara yang mubah. Maka tidak disuruh beristikharah kalau urusannya memilih yang wajib atau menentukan yang sunnah, atau beristikharah di atas sesuatu yang haram atau makruh. Maka seseorang enggak perlu istikharah untuk memikirkan atau menentukan yang wajib. Contoh, dia beristikharah untuk memikirkan atau meminta Allah menentukan apakah dia haji atau tidak. Jadi dia meminta, ya Allah,
pilihlah untukku apakah aku berhaji atau tidak, berhaji atau tidak. Itu tidak dibolehkan, karena haji itu memang wajib. Mendekati Ramadan dia istikharah, ya Allah aku puasa atau tidak, puasa atau tidak, atau baik aku puasa donyo ya Allah. Itu tidak berlaku, karena perbuatan wajib lakukan. Maka jangan diistikharahkan. Sama seseorang bernazar, itu tidak boleh bernazar pada sesuatu yang wajib. Ya Allah, kalau engkau beri anak perempuan atau anak laki-laki, maka aku akan melakukan salat wajib selama 40 hari. Enggak boleh nazar begitu. Itu memang sudah wajib. Kenapa dinazarkan menjadi salat wajib 40 hari? Ya, begitu. Kemudian juga tidak disuruh istikharah pada perkara yang sunnah, karena memang dianjurkan melakukan, enggak perlu dipikirkan untuk dipilihkan. Jadi enggak perlu istikharah, ya Allah apakah aku akan puasa sunnah, puasa Senin Kamis atau tidak. Lalu kita istikharah. Itu tidak berlaku. Tidak berlaku apakah aku akan bersedekah atau tidak. Enggak berlaku istikharah, karena sedekah itu memang disuruh. Jadi tidak ada istikharah pada perkara yang sunnah. Kecuali kata para ulama, dia bukan menetapkan yang sunnah, tapi memilih di antara dua yang sunnah, mana yang lebih dahulu dilakukan. Itu yang boleh. Dia istikharah, uang ada, dia istikharah apakah dia umrah atau dia bersedekah untuk menyekolahkan seorang anak yatim. Ini perbuatan sama-sama sunnah, apakah umrah atau dia sedekah. Nah, itu dibolehkan memilihkan di antara dua perkara yang sunnah. Jadi bukan menetapkan amal sunnahnya, tapi memilih di antara dua yang sunnah. Menikah itu wajib, maka enggak boleh istikharah untuk menikah. Dia solat istikharah, lalu dia meminta kepada Allah, ya Allah berilah petunjuk, aku sebaiknya menikah atau tidak, aku sebaiknya menikah atau tidak. Itu enggak boleh istikharah, karena menikah itu sunnah Nabi SAW. Dan itu memang enggak perlu mikir, disuruh nikah oleh Allah dan disuruh nikah oleh Nabi. Kecuali dia meminta untuk dipilihkan calon yang dia akan nikahi. Itu berarti sudah masuk ke perkara mubahnya. Memilih calon itu perkara mubahnya. Jadi minta petunjuk itu dibolehkan. Minta petunjuk sama Allah siapa yang dia pilih, apakah Zulaikha atau Ka'nah, misal begitu. Itu boleh. Juga tidak berlaku istikharah pada perbuatan yang haram. Dia minta petunjuk, ya Allah aku berzina atau tidak, mencuri atau tidak, aku ambil uang riba atau tidak. Itu enggak ada istikharah. Yang namanya makan riba tetap haram, tetap haram. Kebodohan yang paling besar terjadi ketika riba sudah berangkat dari tanah kita undang kembali, hanya dengan alasan gara-gara salah satu bank syariah tidak bisa beroperasi selama 5 hari, membuat syaitan semua bicara. Syaitan di parlimen semua bicara, munafik semua mengatakan kita kembalikan konven, kita kembalikan konven. Padahal Allah telah mengatakan, barang siapa yang telah melakukan zina dan riba, barang siapa atau satu kampung yang menghalalkan zina dan riba,
faqad ahallu anfusahum bi'azabillah, maka Allah telah halalkan azabnya untuk diturunkan di kampung itu. Jadi janganlah kepentingan beberapa gelintir orang yang mungkin perlu bunga yang lebih besar, persen lebih besar, lalu kemudian membuat yang haram kita kembalikan. Inilah ujian kita hari ini. Jadi enggak ada istikharah dalam sesuatu yang haram, tidak ada. Namun bagi bank-bank syariah itu perlu perbaiki diri. Di saat seperti itu perlu perbaiki diri. Jangan menipu rakyat, jangan menipu masyarakat dengan memakai label syariah tapi pekerjaannya tidak sempurna syariah. Ini tanggung dosa lebih besar, menanggung dosanya lebih besar, yaitu orang-orang yang menipu dengan membawa nama Allah tapi tidak melakukan seperti yang Allah katakan. Kemudian tidak berlaku juga istikharah pada perbuatan yang makruh. Contoh, kalau merokok itu dihukumi makruh, maka tidak boleh istikharah. Ya Allah, apakah kulanjutkan merokok atau tidak? Kulanjutkan merokok atau tidak? Meminta Allah untuk memberi petunjuk. Itu enggak berlaku. Memang harus dijauhi, ditinggalkan. Jadi semua perbuatan-perbuatan dalam 4 hukum ini tidak perlu diistikharahkan. Jadi mana yang perlu diistikharahkan? Yaitu perbuatan yang mubah, perbuatan yang menyangkut pilihan hari-hari kita yang kita tidak tahu bagaimana harus melangkah. Pilihan dalam menentukan atau menerima lamaran seorang perempuan, boleh istikharah ketika bingung ada 2 orang yang melamarnya, maka dia istikharah apakah dia terima fulan atau dia terima fulan. Perlu istikharah. Kemudian seseorang boleh istikharah ketika lulus di 2 tempat, apakah dia pilih tempat ini untuk sekolahnya atau kuliahnya, atau dia pilih B. Silahkan istikharah. Lalu kemudian seseorang boleh istikharah untuk menentukan tempat pekerjaannya. Kerja udah lulus PNS, rupanya lulus pula BUMN. Pilih yang mana, perusahaan atau kerja di kantor pemerintah yang sifatnya rutinitas PNS? Silakan istikharah. Jadi semua pekerjaan yang sifatnya mubah dibolehkan untuk dan disunnahkan untuk melakukan istikharah. Jadi dengan istikharah ini berarti kita sudah mengakui bahwa kita hamba, dan kita akui bahwa kita punya Tuhan Allah yang akan melindungi, memberi jawaban, menuntun. Makanya orang istikharah itu orang yang taat. Orang yang istikharah itu orang yang tawakal, memulangkan urusan pada Allah. Maka orang istikharah adalah orang yang dicintai Allah. Ada apa-apa, minta petunjuk Allah. Sedikit masalah, minta petunjuk Allah. Ini hamba yang disukai Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan istikharah ini dilakukan kapanpun. Ada masalah berulang-ulang kita lakukan, silakan. Salatnya cuma 2 rakaat. Tidak ada dalil yang menyebutkan ada bacaan khusus dalam salat. Tetap salat seperti biasa, hanya berniat salat istikharah. Lalu di ujung salat barulah dia memanjatkan doa istikharah. Nah, bagaimana bentuk doanya? Di sinilah baru Nabi ajarkan. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i dari Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umuri kulliha. Jadi Jabir mengatakan Rasulullah itu selalu mengajarkan kami
yu'allimuna, beliau mengajarkan kami untuk melakukan al-istikharah fil umur kulliha, dalam semua urusan. Bahasa dalam semua urusan iaitu urusan-urusan yang mubah. Jadi bukan dalam urusan selain yang mubah. Jadi semua urusan mubah disuruh istikharah, sampai hal yang kecil-kecil, mau beli celana, kemudian mana yang bagus, itu kalau orang sudah sampai kepada memohon kepada Allah, urusan kecil-kecil pun dia istikharahkan agar mendapatkan pilihan yang disesuaikan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang misal memilih travel untuk umrah, itu kan perkara kecil itu, Pak. Perkara yang Allah itu pun istikharah. Tapi seorang mukmin dia akan istikharah, baru dia tetapkan pilihannya. Makanya Rasulullah mengatakan, Jabir bin Abdullah mengatakan, kami diajarkan oleh Nabi untuk melakukan istikharah dalam semua urusan. Istikharahlah, kata Nabi. Kama yu'allimuna as-surah minal Quran. Jadi diajarkan kami untuk melakukan istikharah seperti kami diajarkan membaca Al-Quran dan memahaminya. Jadi maksudnya, sering sekali Nabi mengajarkan sahabat untuk istikharah, karena Nabi mengajarkan Quran itu hampir setiap waktu kepada sahabat. Begitu pula Nabi mengajarkan istikharah, menunjukkan perhatian Nabi besar terhadap salat istikharah. Jadi mungkin kita bayangkan ada sahabat yang merasa susah ini dan itu, Nabi pasti mengatakan istikharahlah, istikharahlah, mintalah petunjuk Allah. Jadi begitu seringnya Nabi mengajarkan istikharah seperti mengajarkan Quran pada kami, kata Jabir. Lalu Rasulullah berkata, yaqul iza hamma ahadukum bil amri, kalau salah seorang di antara kalian ingin melakukan suatu urusan, kalau kalian ingin melakukan suatu perkara, mau safar, apakah ini kita safar hari Senin atau hari Selasa, istikharahlah, kata Nabi. Hamma itu apapun keinginan yang kuat yang mau dilakukan, istikharahlah. Ini bapa-bapa yang ingin menikahkan anaknya, memilih hari, itu sebaiknya istikharah. Istikharahlah, memilih hari pun disuruh istikharah. Cuma jadi catatan, pilihlah hari-hari antara Sabtu dan Minggu yang mana yang baik, ya Allah. Contohnya kan begitu. Orang hari ini enggak istikharah, langsung dia tetapkan di hari Senin atau Kamis, sehingga banyak orang terpaksa buka puasa demi memenuhi undangannya, padahal tidak ada catatan dan tidak ada dalil khusus yang menyatakan adanya kelebihan melakukan walimah di hari Senin dan hari Kamis. Tidak ada. Kenapa orang pilih hari ini? Oh, bersangkut paut dengan hari baik. Hari baik untuk puasa, kan pegawai walimah. Gara-gara ada pegawai walimah orang Senin, orang hamil, kakak payah buka puasa mandum. Makanya yang diundang pun rata-rata ada yang datang, ada yang tidak. Karena orang kadang-kadang sudah dawam, sudah terbiasa berpuasa, walaupun memenuhi undangan wajib, tapi orang datangnya berat karena dia enggak mau buka puasa. Datang wajib, dia datang dalam keadaan puasa. Jadi ini entah dari mana, wallahu alam. Kalaupun ada perkataan itu perkataan pribadi yang menyatakan hari Senin, hari Kamis, inyan uroget hari baik untuk berpuasa, maka yang dianggap baik di hari Senin dan Kamis adalah yang berpuasa. Jadi jemaah melakukan Allah, walaupun begitu kita perlu istikharah masalah tanggal, masalah bulan, minta petunjuk Allah. Ya Allah, sebaiknya dilakukan di bulan apa. Dan tidak ada dalam Islam ada bulan baik, bulan tidak baik. Ada bulan yang hana cocok, lalu dilihatnya primbon, ini hana ged, nya hana payah patih kan. Itulah kadang-kadang
kesyirikan terjadi melalui khurafat-khurafat, merasa ini hari baik, ini hari tidak. Hari baik, hari tidak itu tergantung amal saleh, dan itu yang ditentukan oleh Allah. Allah menentukan hari Jumaat baik karena dipenuhi dengan amal saleh di dalamnya, dan Allah juga yang menentukan Jumaat itu menjadi pilihan. Itu hari baik. Ya. Allah tentukan malam yang baik, malam Lailatul Qadar, malam nisfu Sya'ban, itu Allah yang tentukan. Jadi kalau kita melihat buku-buku atau primbon-primbon, itu malah menjurus kepada khurafat. Nah, jadi Nabi mengatakan, kalau engkau punya urusan sesuatu yang engkau ingin lakukan, hamma itu di atas arada. Arada itu pak pingin, tapi enggak terlalu pingin, biasa aja. Tapi kalau sudah dipakai hamma, itu pinginnya sangat, sudah penting sekali, ini mau buat nih, pingin sekali. Nah, itu pakai hamma. Makanya Nabi Yusuf dan Zulaikha, ketika Zulaikha mencintai Yusuf, Allah pakai kalimat hamma, wa laqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha sangat mencintai, menginginkan Yusuf. Jadi bahasa itu berarti istikharah itu terjadi ketika kita ingin melakukan sesuatu yang sudah pasti kita akan lakukan. Disitulah disuruh istikharah. Apa kata Nabi? Kalau ingin melakukan sesuatu, falyarka' raka'atin min ghairil fariḍah. Salatlah 2 rakaat selain salat fardu. Jadi ini berlakunya pada salat sunnah. Salatlah 2 rakaat. Salat 2 rakaat ini salat apa? Salat apa saja, seperti kita sebutkan tadi. Boleh juga mendirikan salat khusus, salat istikharah boleh. Tapi yang penting yang sunnah. Makanya semua salat boleh diistikharahkan. Setelah salat doanya doa istikharah, tapi salatnya salat sunnah. Summa liyaqul, setelah itulah seseorang hendaknya mengucapkan doa istikharah. Apa doanya Bapak Ibu? Jadi doa istikharah itu jangan ngarang sendiri, karena Nabi telah mewiridkan doa istikharah. Kita mengikuti doa Nabi, itu insya-Allah lebih tepat, lebih cepat jawaban Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, setelah engkau salat, waktu habis zikir lalu ucapkan doa istikharah, iaitu Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku memohon petunjukmu bi'ilmik, dengan ilmumu ya Allah. Artinya engkau yang tahu, kami tidak tahu apa-apa. Wa astaqdiruka biqudratik, aku memohon tetapkanlah takdir kepadaku dengan takdirmu. Maksudnya setelah aku memohon ini, ketika aku memohon, tetapkanlah sesuai dengan apa yang engkau ingin tetapkan ya Allah. Wa as'aluka min fadlikal azim, ku mohon dengan segala kelebihan dan rahmatmu yang agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, engkaulah yang bisa menetapkan dan aku tidak bisa menetapkan. Wa ta'lamu wa la a'lam, engkaulah ya Allah yang maha tahu dan aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, engkaulah yang maha mengetahui yang gaib. Karena kan kita enggak tahu nih, kalau kita masuk ke kantor ini, masuk kantor itu, mana yang baik kita enggak tahu, hanya Allah yang tahu apa yang terjadi ke depan. Maka kita mengatakan engkaulah 'allamul ghuyub, yang maha mengetahui yang gaib. Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah, kalau engkau sudah tahu anna hadzal amra khairun li, bahwa urusanku ini baik untukku, fi dini, dalam agamaku, untuk agamaku, wa ma'ashi, dan untuk kehidupanku, wa aqibati amri, dan berakibat yang baik untukku, au qal ajili amri wa ajilihi faqdurhu li, atau dia mengatakan ya Allah, kalau engkau tahu, bukan kalau engkau tahu,
engkau sudah tahu yang mana yang baik untukku dalam agamaku, dalam kehidupanku. Atau dia bisa mengubahnya dengan mengatakan ajili amri au ajilihi, engkau tahu mana yang baik untuk duniaku dan mana yang baik untuk akhiratku. Faqdurhu li, maka tetapkanlah urusan itu untukku. Wa yassirhu, mudahkanlah urusan itu untukku. Jadi maksud minta mudahkan, kalau kantor itu baik atau sekolah itu baik untuk anak aku, mudahkanlah ya Allah. Maka dia lulus di situ, Allah mudahkan. Itu istikharah. Summa barik li fih, setelah engkau mudahkan, kalau aku berada di tempat itu, barik li fih, berkahilah aku berada di tempat itu. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi, tapi ya Allah, ketika engkau tahu bahawa urusanku ini tidak baik untukku, buruk untuk agamaku, buruk untuk kehidupanku, wa aqibati amri, dan buruk untuk masa depanku atau akhiratku, fasrifhu anni, maka lepaskanlah urusan itu dariku, arti jauhkan aku dari perkara itu. Wasrifni anhu, perkara itu jauhkan dariku dan jauhkan aku darinya. Waqdurli al khaira haisu kana, maka tetapkanlah apa yang menjadi keputusan darimu ya Allah untukku. Summa ardini bihi, lalu ridailah aku dalam keputusan ini. Nah, setelah mengucapkan itu, barulah qala wa yusamma hajatahu wa yusammi hajatahu, baru dia sebutkan hajatnya. Nah, jadi doa itu tadi Bapak Ibu, itu doa dari Nabi, enggak mesti dihafal. Habis berdoa boleh dibaca. InsyaAllah minggu depan saya kopikan, saya bagikan InsyaAllah. Tapi harus ada yang mengingatkan. Salah satu panitia tolong ingatkan nanti, kalau bisa sehari sebelum pengajian saya kopikan. Enggak mesti dihafal, karena kadang-kadang kan kita yang sudah beruban susah ngafal Pak. Yang putih-putih kita susah ngafal kan, urusan pun banyak, kredit pun belum habis kan, susah kita ngafal. Jadi baca boleh, tempel di dinding di depan musalla, di depan mihrab tempat kita salat pun boleh. Jadi doalah dengan itu. Lebih bagus tempel di dinding. Jadi setiap kali ada urusan, masalah anak, masalah isteri, ya Allah, bagaimana ini aku malam ini tidur di rumah isteri pertama atau di rumah mertua, antara isteri pertama dengan rumah mertua. Isteri memang baru pertama, belum ada yang kedua. Jadi ibu-ibu tenang. Jadi itu istikharah lah. Silakan istikharah. Kapan pun Nabi mengatakan enggak terbatas apa urusan istikharah lah. Jadi kemudian setelah selesai baca doa ini, barulah sebut hajatnya. Sebut hajat itu sudah boleh dengan bahasa sendiri Pak. Sebut, ya Allah, anak aku mendaftar di sini. Kalau itu baik baginya, luluskanlah di tempat ini. Atau tidak baik baginya, gagalkanlah ya Allah. Ya Allah, aku begini. Ya Allah, terus Pak, apa keinginan kita istikharahkan. Ini sunnah yang hari ini ditinggalkan. Orang enggak lapor lagi ke Allah. Asal ada apa-apa, curhatnya ke tetangga Pak. Lapor ke tetangga, bilangnya gimana ya, kok saya bingung ya, ini banyak kali saya bingung memilih yang mana ya. Lalu dikasih jawaban sama tetangga, begini sajalah, aku pun dulu begitu. Masa katanya, udah sama-sama hancur. Bagaimana hancurnya hidup tetangga, begitulah hancurnya hidup kita. Karena enggak petunjuk dari yang memiliki kita. Kita terlalu banyak melapor ke manusia, yang manusia itu pun bingung menghadapi hidupnya sendiri. Jadi jemaah melakukan Allah, habis lapor sama Allah dengan bahasa sendiri, pakai bahasa Aceh boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Gayo boleh, bahasa Jawa boleh, apa saja. Silakan lapor sama Allah. Selesai sampai di situ, lalu tutuplah doa itu seperti biasa. Nanti waktu salat berikutnya istikharah lagi. Nah, yang terakhir, pembahasan kita terakhir, bagaimana kita tahu jawabannya? Kan itu yang Bapak mau nanya. Ini saya lihat wajah-wajah mau nanya itu. Sebelum Bapak tanya, saya jawab duluan.
Karena dibahas dalam kitab-kitab memang. Bagaimana kita tahu jawaban istikharah kita? Ada yang mengatakan, ini pemahaman orang awam, mengatakan jawaban istikharah itu dari mimpi. Jadi kalau sudah istikharah malamnya mimpi, nanti datang suara, pilihlah kantor ini katanya. Mana ada Pak? Nggak ada, itu bohong semua itu. Nggak ada jawaban dari mimpi, tidak ada jawaban dari suara. Tiba-tiba kita duduk di rumah terdengar suara, diketuk pintu, ditinggalkan surat satu, pilihlah kantor ini. Itu sinetron semua itu. Tidak ada. Jadi bagaimana? Para ulama mengatakan, Imam Nawawi juga menyebutkan bahawa pilihan istikharah, ketika sudah istikharah berulang-ulang, lalu kita disuruh injakkan, langkahkan kaki ke arah mana hati kita cenderung. Terserah ke arah mana hati kita cenderung. Sudah. Kalau pekerjaan itu tidak baik setelah kita lapor ke Allah, kalau pekerjaan itu tidak baik untuk kita, Allah akan persulit di situ. Bisa tidak lulus, bisa gagal, bisa 1 bulan kerja langsung diusir, dipecat. Itu kalau seandainya pekerjaan itu tidak baik. Makanya jangan mengeluh ketika Allah sudah istikharah, tiba-tiba enggak lulus di situ. Itulah jawaban Allah. Allah persulit di situ. Lalu kita tunggu lagi, kita masuk lagi ke yang kantor kedua misal. Ternyata lulus di situ. Allah permudah di situ. Itu jawabannya. Jadi enggak ada jawaban yang melalui hal-hal yang aneh, tapi tetapkan hati, ya sudah pilih. Kalau kita melamar 2 perempuan, sudah istikharah berulang-ulang, tapi lepaskan dulu, kosongkan dulu ini, kosongkan dulu. Jadi jangan kita istikharah, tapi nama yang itu sudah ada. Ya Allah, yang saya terima lamaran Bang Taib atau Bang Ahmad misalkan, tapi dalam kepala kita sudah ada Bang Taib. Itu bukan istikharah namanya. Kosongkan dulu, kosongkan. Setelah itu tetapkan hati, ya sudah saya pilih Bang Taib. Kalau tidak baik, itu enggak jadi Pak. Atau kalau jadi, paling umur pernikahannya sebulan, itu sudah berpisah. Maka kita akan kemudian menerima lamaran yang berikutnya. Di situ hidup kita ternyata berpuluh tahun bersama Bang Ahmad. Itulah jawaban. Cara Allah memberi jawaban. Dipersulit dalam urusan yang Allah tidak ridha. Inilah yang menjadi kunci bahagianya hidup kita, ketika kita sudah menyerahkan urusan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah melakukan Allah, mudah-mudahan salah satu sunnah ini bisa kita lakukan, karena tidak berat, cuma habis salat saja kapanpun istikharahlah kalau kita punya urusan yang perlu diistikharahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.